Gua kalau jadi dokter bisa terbang sono langsung tuh gua. Udah nggak ada narasi apa-apa yang dibahas ya teman-teman ya. Nggak ada narasi yang dibahas tentang Alkitab, nggak ada narasi yang dibahas tentang apa sih yang salah paham sih gitu. Nggak sulit, agak nekat teman-teman ya. Lagu burung bang ya, nggak ada patodi sih, udah kaput semua teman-teman, udah kaput semua itu saya ya, udah kaput semua itu saya. Nah, teman-teman, untuk lagu yang ini, Bulia turun. Bulia turun, anak kecil turun ya. Anak kecil turun. Langsung nyampe, gua ngomong apa nyampe di sono, buset ya. Cepet loh gue bilang ngomong begini, kenapa jadi langsung nyampe chatan. Pada banyak berapa HP sih teman-teman ya. Oh, betul. Oh, ntar lo kalau kesini gue blokir nih ya. Coba lo kesini ntar gue blokir lah. Ayo, asal ada nama lo kesini aja, ayo gue blokir lo. Kagak nonton lo. Tante Ija kagak ini apa nih? Gasmi, iya nonton bareng di Kongoli. Mana nonton bareng, nggak ada ya. Sorry ya, nggak mutu. Akun Mokondo sama akun apa nih? Oh, akun MK Amanda. Nggak berani Amanda, nggak pernah. Ayo Amanda kesini, gue bisuin lo langsung. Mokondo gue blokir lo. Ion kasihan. Lo yang kasihan Amanda. Cuma ngedekem aja di situ. Ya. Mau jadi sosialita jangan pergaulannya begitulah ya. Lebih berwibawa lah agak ini Amanda. Gitu. Ya. Ini kan ikutin room gue, bisa ketawa-ketawa gitu. Yuk. Jangan begitu, Ion tua bangka, langsung aja tuh kan, jangan nyerang pribadi lah ya. Jangan. Yuk kita bahas tentang Alkitab ya. Oh, langsung ibu-ibu. Wah, itu sih Islam kalau ini sih ya. Nggak ada mereka si Tante Ija kagak ini kagak apa? Kagak tahu kalau mereka teman-temannya ini pada punya HP banyak. Dia lagi menyimak room kita nih. Tuh kayak ini tuh satu aja ya. Satu-satu mas kesini ya biar gue blokir. Ayo satu lagi, siapa lagi, ayo siapa lagi, dibilangin nekat ya. Siapa lagi, satu tuh baru tuh ya. Ayo kesini ya kita bahas, tapi jangan maki-maki ya. Ajak temen lah, 2 lawan 2 lah kalau mau. Dia naksir sama gue udah lama, gue kesana ogah, dia siapa yang naksir, waduh bahaya nih. Mulai kayaknya nih. Jangan diblok Ion. Oh ya dibisuin aja ya, iya dibisuin aja ya. Ya mudah-mudahan dia bertobat sebentar ya. Ya jangan diblokir lah, kasihan lah ya. Tadi akunnya apa sih namanya tadi? Akunnya apa ya tadi? Oh udah kagak ada. Bentar teman-teman. Aduh Pak, iya kadang-kadang saya galak blokir. Sulit.
Nggak ada kok, kagak ada teman-teman, akun itu nggak ada. Nggak ada, gimana ya cara carinya ya? Dia HP-nya juga banyak teman-teman. Bentar ya, bentar teman-teman. Nggak ada tuh. Oh, dibisuin kali ya, akun yang dibisuin. Mana ya? Oh, ini dia. Ini dia itu. Popeye. Ya, udah nonton aja Popeye. Ya, Yepta, Gema, apa yang mau disampaikan nih Gema? Bias tuh, nyanyi tuh. Iya sih, paling nggak cuma makin hari makin begitu saja komal-komal ya, nggak ada edukasinya, nggak ada bagaimana untuk mengajak netizen itu untuk lebih baik lagi, yang ada malah makin berantakan sudah. Tapi emang maunya begitu kok Komal itu ya. Jadi kalau dia bahas-bahas itu ya sama, penontonnya 5, 7 gitu ya. Tapi emang itu semua dari pasar sih Gema ya. Pasar itu berlaku. Ya, pasar berlaku. Tapi kalau gue sih bukannya ini ya, gue kan YouTube ya, kagak narasi sendiri ya. Gak narasi buka Komal lalu omongin apa cerita Komal ini. Gue dari YouTube teman-teman ya. Kena tombak Ija. Kagak, dia udah mau tutup kok emang. Nah tutup. Mau tutup dia karena udah jam 1 katanya. Jadi nggak ada edukasi apa-apa yang didapat itu. Ya edukasinya Yang ada ya, kebencian. Yang ada ya gitu, misalkan kayak, mohon maaf, misalkan kayak Agatha, dia sudah mendiskreditkan Protestan, dia menjelek-jelekan Protestan. Nah ini Timothy, Tapi naik Timothy. Bentar, orang Protestan di coba. sana diam saja. Gimana? Coba. Bukan ngasih pencerahan malah diam saja. Coba tadi Timothy, lo kan bernarasi panjang lebar tuh. Coba berani naik gak ke sini? Nggak berani teman-teman, saya bingung ya. Padahal gue nggak kelas loh sebenarnya. Nggak berani teman-teman ya. Kalau dia berani dia minta naik langsung ya. Nggak berani ya. Mau apa lagi si Coki? Nggak berani ya. Kalau saya sama perempuan misalnya ini mana, nggak berani teman-teman ya. Udah dibilangin ditungguin. Itu Timothy official yang sayang istri. Cuma kita teriak teman-teman, ntar sangkain ya lagi. Intinya mereka nggak berani loh. Padahal kan mereka narasikan saya nggak punya ilmu. Ya begitulah. Coki kayak siapa? Kayak Timothy, kayak Kak Yul, Kak Lia Kristen selaku Protestan digitukan sama Agatha, masa diam saja? Harusnya kan kasih pencerahan. Itu loh. Ketika Protestan dikatakan seperti itu dari Yahudi koplak, bagaimana? Masa kalian diam saja kan gitu? Yang ada kalian bersekutu dengan dia, gimana? Duh,
Makanya aneh orang-orang itu. Iya. Jadi motivasi mereka ini sudah terlihat, bukan lagi dalam hal pengajaran meluruskan apa yang memang agak melenceng dalam pengajaran, tetapi mereka malah bersekutu dalam kejahatan juga, jadinya seperti itu. Tahu nggak teman-teman alasan mereka nggak naik di room saya? Satu, Ion nggak ada ilmu. Dua, Ion tukang kick. Tiga, Ion sama teman-temannya. Empat, dikeroyok. Ada nggak sih ketika misalnya Pak Bom kesini atau siapapun yang kontra sama saya dikeroyok? Justru teman-teman yang di sini saya suruh diem, ya. Kalau misalnya nggak diem juga saya turunin. Bahkan sekelas Yosep pun naik ke sini, alasan, wow saya dikeroyok, tiba-tiba datang sini, aduh Yosep. Kadang-kadang itu ada YouTube-nya Yosep, lo sama siapa yang diskusi? Padahal lu semua. Jangan nanti begitu lagi diskusi aja. Iya, lo kan suka tukang minta kopi. Aduh, kadang-kadang. Sebenarnya begini teman-teman ya. Saya bukannya nggak tahu mereka begini begitu. Bukan nggak tahu, paling nggak sedikit lah tahu ya. Tapi apa saya ini nggak mau. Kagak penting buat saya yang begitu-gituan. Justru saya juga mau belajar Alkitab dari mereka gitu ya, dari apa sih narasi-narasi mereka. Pas nggak dengan Alkitab, pas nggak dengan otak saya, begitu. Mampu nggak mereka? Kebanyakan pada nggak mampu sih, bingung sih. Ya, salam Bintang Daud. Shalom Bang Yon, shalom. Ya, salam. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Shalom semuanya, Pak Gemma, Bu Sofiatul, Bu Kasar, Pak Yepta, Shalom Pak. Bunda Queen. Nih kita dia kan udah stop, berarti baru kita boleh nonton YouTube-nya. Kita nonton YouTube. Masa cetan gue dibawa-bawa jadi bahan? Kocak lah. Ntar kita cari YouTube-nya apa? Tante Ija ya. Masa siapa si Bu Reda masuk ke komalnya si Pak Tobias, mereka yang kepanasan. Harusnya bersyukur dong ya. Tapi dari sekian lama tadi Bang Yon, relay mereka Bang Yon, coba kira-kira kita bisa ngambil apa sih yang bisa kita ambil dari diskusi yang mereka tuh? Halu. Iya betul, halu. Betul halu. Kok betul gimana, nggak ada pendapat yang lain gitu loh. Sama, gue juga bilang halu gitu, karena kan gini, coba Bang, mereka kan mau membuktikan celahnya Edis, celahnya Bu Sofiatul, yang sampai sekarang nggak ketemu. Yang ada malah dipaksa-paksa. Coba masalah itu apa, sawah-sawah tuh, API udah tanya langsung tuh sama keluarganya. Nggak malu mereka tuh. Apa kata keluarganya? Nggak pernah. Bahkan Bang Edis itu sama istrinya itu dulu ketemunya di Jogja, di kota yang notabene-nya gitu loh. Bahkan dia punya aset di sana yang sampai sekarang masih jalan. Kan gitu. Nggak, itu narasi siapa sih begitu di sawah? Betul nggak Bang? Nggak, maksudnya narasi siapa Narasinya sih itu di sawah? mereka lah,
Mata Pisau, Oh, Mata Pisau dan kawan-kawan. itu bisa ada Bilangnya kan narasi si begitu Owen tuh juga. anaknya Bang Edis kan dibuatnya kan di sawah-sawah katanya. Terus mereka lihat dari tanggal pernikahannya Bang Edis dengan kelahiran si Owen itu nggak sinkron, harusnya 9 bulan kenapa 6 bulan gitu kan. Harusnya mereka tahu juga dong. Tanggal pencatatan pernikahan di Capil sama di gereja itu berbeda, woi. Betul nggak Bang Yon? Ya. Berbeda. Kalau kita nikah misalnya di gereja tanggal 29 Juni 2026, di Capil itu bisa maju, bisa lebih lama, lebih ini lagi, mungkin bisa di bulan 9 dicatat atau bulan 10 dicatat. Karena beda catatan nikah di sipil sama di gereja. Aduh, parah itu orang. Coba, bener nggak Bang Ion? Ya nggak tahu. Ini jangan tanya Ion kalau pernikahan betul. Iya. Kita sama-sama masih lajang ya. Kita sama-sama masih Ini lajang ya. bukan, Aduh. maksud saya sepengetahuan gue, ketika gue nyaksiin ya, om gue menikah, temen gue menikah, itu ada catatan sipil sama pendeta langsung di situ tanda tangan hari itu juga. Nggak Pengetahuan gue. nggak selalu Nggak seperti Selalu itu. seperti itu Bang Yon. Ya. Ada yang memang Jadi orang ada. sipil. Ya, ada yang memang pertama dinikahkan dulu di gereja secara sah ya. Setelah dari gereja sudah sah, terkadang nanti si kedua mempelai ini melihat kondisi, melihat keuangan untuk mendaftarkan baru ke catatan sipil. Kayak saya nih, contoh saya itu juga dari gereja dulu, lalu seminggu 2 minggu kemudian baru saya laporkan ke catatan sipil. Karena melihat situasi dan kondisi. Oke. Baik Jadi secara materi keuangan dan juga waktu kan gitu. yang penting sah dulu Saya di pun mata begitu, Tuhan Bang. ya. Ini yang penting sah dulu di selain mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan, karena kan catatan sipil akan mengesahkan sebuah pernikahan jikalau sudah ada surat ketetapan pernikahan dari gereja. Nah, gitu loh. Iya. Nanti di catatan sipil kita dipanggil tuh berdua, betul, bapak namanya ini, ibu namanya ini, dan sudah melakukan pernikahan di gereja ini tanggal sekian tanggal sekian. Nanti catatan sipil ketok palu, Anda sah secara hukum negara nanti seperti itu sebagai suami bisa istri. juga begitu. Oke. Ya, Makanya istrinya RK kemarin bilang apa? Istrinya RK kemarin bilang apa? Mau membatalkan pernikahan katanya kan? Itu betul, bisa batalkan pernikahan. Batalkan ke Capil. Pernah dengar gak gitu Bang Yon? Ya kalau di Katolik yang gue tahu emang bisa pembatalan pernikahan bisa. Bisa. Tapi kalau belum terdaftar di Capil, kalau sudah terdaftar di Capil, maka pembatalan pernikahannya di pengadilan, cerai. Oh, ya cerai dong sama Begitu juga. Bang Yon. Oh iya, gue tahu gitu. Sama juga cerai dong, gitu. Ya tapi mereka bisa ada narasi-narasi gitu, halunya makin tinggi apa gimana ya? Kayak gue misalnya, toh Ion dapat 100 juta dari Bos Sopiatul ya, makanya si Ion tuh jadi timnya ini. Aduh, susah. Dan Lah, Bang dari mana Yon. itu narasinya dari si Bebe. Sampai sekarang kan Bang Yon, mereka tidak bisa membuktikan tuduhan mereka sama Bang Yon, sama kami para herder, sama Bang Edi, sama Bang Bu Sofiatul, kan belum ada yang pernah terbukti Bang Yon. Betul nggak? Iya, enggak gini ya. Taruh gue dapat gitu ya. Lu gue bagi 90 jutanya bom. Biar lo diem. Kalau itu mah bahaya Bang Yon. Aduh, Bukan, gue gimana sih lu, Bang? kadang-kadang kagak tega kalau narasin si Bebe, gue kagak tega ya. Iya, masa si bom fokusnya sama gue bukan sama bini dan anak-anak nih. Ya lah Bang Yon, kemarin udah ngaku udah nggak punya duit lagi Bang Yon. Nggak Siapa? punya duit lagi, tapi nggak mau jual cincin dia katanya. Si
Si Bom Bom. Iya, iya masih banyak loh ya. Dia ngaku kemarin nggak punya duit lagi katanya. Tapi nggak mau jual cincin, nggak mau jual rumah. Itu gimana gitu? Gue kadang-kadang nggak tega gue kalau gini ya teman-teman ya. Yang namanya orang ya bukannya nih, yang namanya orang warung kopi, apalagi orang Jakarta nih Tanya Gema ya. Itu kalau ngebully itu, aduh sampai nangis-nangis teman-teman ya, sampai berantem-berantem. Padahal kalau bahasa-bahasa Jakarta itu hal yang biasa ya. Ya. Gue iya Ceng-cengan cuma ya namanya, paling ceng-cengan. ceng-cengan paling kagak tega gue ngecengin. Udah liwat teman-teman. Yang begitu udah liwat. Tapi si Bom kalau sama gue kayaknya gimana? Ampunilah, buka ayat Alkitaban ya. Jikalau engkau ke tempat ibadah, jika ada di dalam hatimu ya, ada yang merasa ini sama saudaramu, ampunilah, balik lagi gitu. Sama gue kagak mau ada damai dia katanya. Taruh nggak mau damai, kapan ributnya juga Bom kadang-kadang ya. Kalau gue puterin yang kemarin tuh lucu tuh, betul-betul lucu ya, lucu teman-teman. Ini saya fokus sama si Ion, gue yang jadi difokusin. Itu sayang tuh kagak ada tuh ya, itunya apanya YouTube-nya ya. YouTube-nya nggak ada, sayang tuh. Siapa? Pak Tobias dengan Bu Reda dan Bu Hana. Ya Hendra, selamat pagi Hendra. Oh selamat siang, udah jam siang ya. Teman-teman jangan lupa makan siang teman-teman. Cece, Cici, jangan lupa makan siang ya. Hendra, silakan Hendra. Bingung teman-teman ya. Roomnya sini bingung, naik nggak di jalan tol, jalan raya. Mau gue juga duduk diam gitu, sekalinya duduk diam kemaluannya kasih tunjuk, gimana? Ya cuma yang kemaluannya dikasih tunjuk di sini, yang lagi duduk lo ada nggak ya? Nggak ada bang. Nggak ada ya. Iya tuh, sekalinya diem Pak lagi ngapain Pak, lagi duduk, oke gitu dong Pak, diem Pak, gua udah puji-puji aja, nggak lama dia buka gituan. Udah yang chat gini teman-teman, yang ngechat coba tunjukin ya, belajar tunjukin gimana sih kalian kalau nuduh seseorang itu, tunjukin coba, berani nggak naik, ayo coba naikin, coba naik sendiri lah. Nih kita ulang ya sebentar teman-teman ya. Yang ada chatan gue dibahas-bahas ya. Bentar teman-teman. Ajakin gue ketemuan nih. Gimana? Meskipun cuma 5 menit dari rumah gue, tapi kalau sudah waktunya gue istirahat, gue bilang, aduh nggak penting, besok aja ya. Betul. Dan anehnya Tante Ida dan teman-teman, juga kan Kak Krepsi tahu. Joseph, Ya. bentar, ngajakin ketemuan mau ngapain? Mau ngobrol katanya, mau nanya kenapa gua bisa benci sama Edis, tapi tau nggak Om Joki? Dia ajak si Amin Wijaya, gue bingung. Iya, mau ngapain? Gitu mau ketemuan. Itu dia. Udah gitu di live-in lagi. Itu ketemuan pertama. Ya gue udah bilang Pangka, dari aku ketemuan turunin pertama. dulu ya, Pangka ya. Bang Timothy mau naik ya. Aneh aja, ngapa? Urusannya apa coba? Siapa namanya? Si Michael ya namanya. Urusannya apa? Emang dia apa loh, jet si Michael? Bukan, tukang. Iya. Bagus lo nggak usah ketemu, nggak penting gitu. Ya makanya ini Om Coki, saya mau ngomong gini kan. Mereka kan bilang katanya Joseph itu boti, bukan masalah boti, lo orang juga stres, ngapain ketemu sama orang di live-in. Lo udah tahu gue nggak mungkin pakai kostum yang seperti biasa gue live kan, gue akan datang apa adanya seperti gue.
gitu kan. Saya akan datang dengan diri saya yang apa adanya gitu teman-teman. Maksudnya nggak pakai kostum, ngapain di live-in? Atas kepentingan apa? Itu si Mike waktu ketemuan pertama di live, oke, gue dibilang gue nggak mau di live-in pertama. Terus gue juga nggak bisa malam-malam. Harusnya kan dia udah nangkap, oke, ini soal privacy, oke, gue nggak akan live-in lagi. Ternyata ketemuan kedua, Tante Ija dan teman-teman, gue nggak tahu deh, apa teman-teman udah tahu atau belum, udah pernah dengar atau belum beberapa waktu lalu. Jadi kebetulan ini CJJ yang tahu. Kebetulan aku kan ke Bandung ya teman-teman, gitu karena memang biasa aku bolak-balik ke Bandung. Ya, Ya nggak nggak perlu usah kok minta-minta mengajukan, asilum, ya nggak usah. nggak perlu minta-minta asilum. Kok nipu, tau nggak? Yang di ruang rota hidup tuh blow on semua karena dibayar sama kau. Roomnya Ion juga dibayar. Jadi ada 2 room nih, ya, yang dibayar. Coki, halu lu kelewatan Coki. Rumah orang lain disalahin, dong. RH kau tidur, Ion di halunya udah kelewatan teman-teman ya. Saya kalau jadi petugas kedokteran ya, itu saya tangkepin tuh buat disuntik tuh. Ya. Saya tangkepin buat disuntikin, kasih obat, maksudnya kasih obat gitu. Betul banget. Pun kalau ribut sama Kristen itu tetap fokus ke ininya, ke personalnya, ke orangnya. Nggak pernah tuh bawa anak istrinya. Mereka lebih itu loh, lebih beradab loh, ya, daripada kita yang mengatasnamakan Kristen ya. Saya nggak ngerti mereka tuh Kristen apa ateis gitu ya. Kejam loh. Semua data-data pribadi diekspos, ya. Kita tahu lah, rekamannya ada semua kok, udah kita rekam mereka ini. Makanya saya selalu diingatkan juga sama Tante Ija, kita nggak usah berkata kotor lah ke mereka. Ya saya kadang-kadang emosi ya, jadi terbawa kata-kata yang kasar gitu, kesel aja ngeliat tingkah laku mereka ini. Ya, kok kita ini yang dinamakan Kristen, kok lebih biadab daripada mereka yang bukan mengaku Kristen. Ya, coba perhatikan deh orang-orang Islam yang lagi men-TO seseorang, ya, atau mau menangkap atas dasar penistaan agama. Mereka nggak pernah tuh mengekspos data pribadinya, atau minimal istrinya nggak dilibatkan. Jadi mereka ini Coki main lo kurang jauh Coki ya. Lo nggak tahu jam 11 jam 12 malam didatengin, lo nggak tahu anak Batak didatengin begitu geruduk. Aduh, betul-betul halunya minta ampun ya. Sulit betul-betul teman-teman. lebih beradab sebenarnya, ya. Makanya saya katakan mereka ini sebenarnya bukan Kristen, mereka ini ateis. Ya, saya nggak tahu apa, tapi kalau dilihat dari background masing-masing, udah ketahuan kok. Seperti Putih tempo hari menuduh istrinya Pak Bom Bom selingkuh, ya. Ternyata ya perselingkuhan ini mengatakan dirinya sendiri gitu, ya. Banyak loh. Nah, yang lucunya, yang namanya Yuli sudah tahu busuk gitu loh. Si Sofiatul juga tahu kebusukannya si Yuli ini. Tapi kenapa nggak pernah diekspos? Terus Fajar kemarin yang buntingin anak orang, kenapa nggak diangkat? Ya. Jadi bener omongan saya. Siapapun yang mengkritik Edis, siapapun yang mencela si penyesat Edis ini, semua akan didoxing. Mau dia nggak ada masa lalu kek, mau ada kek, apapun itu dengan segala berbagai macam cara ya. Itu loh. Apalagi yang memang punya masa lalunya nggak benar, pasti akan didoxing habis. Nah, untuk kelompok mereka yang mendukung Edis, walaupun bejat ya sebejat-bejatnya, mereka menutupi semua. Gitu loh. Jadi kalian-kalian ya yang DM saya tentang suruh expose, ya. Ada apologet bagian kita itu nanti tunggu waktunya gitu loh ya, karena ini persoalan intern mereka, belum terbukti secara hukum apakah dia melakukan KDRT atau tidak, kan yang menentukan kan hukum gitu loh ya. Kita diam aja, coba kita awasi, kalau memang terbukti nanti berzina ya kan kita ekspos di sini, jadi kita nggak pandang bulu gitu, tapi kan nggak ada urusannya. Sasaran saya sama Tante Ija adalah 2 orang ini. Bom naik bom naik bom 07.
Ayo silakan naiklah. Bom. Tuh kan pada nggak ada teman-teman. Ya, kita nggak tahu kenapa kayak kesetrum ya naik ke room sini ya. Naik. Bom 07. Bom 07 yang terhormat, silakan. Tempat Anda sudah ada di bawah tuh ya, satu kotak lagi. Ya teman-teman. Mandi kembang nih saya nih, mandi kembang nih. Aduh. Ya. Mandi kembang nih. Shalom. Salam Miss Esther. Aku mau niru-niru suaranya Pak Bom nggak bisa. Gede suaranya dia. Ntar di framing deh. Wah, yang ini dibahas di sana. Padahal kita cuma ngedengerin aja ya. Kepala alien sama si Sofiatul ini. Akhirnya tadi di komalnya si Roti Hidup, akhirnya mengakui kan, kalau namanya dia bukan Sofiatul. Akhirnya dia mengakui kan, kalau dirinya cuma pembantu. Kenapa tiap hari dia buat sayembara? Videonya ya, nanti kita mainkan. Iya, nanti kita mainkan, gitu loh. Di komalnya Roti Hidup tadi tuh, saya tahu Roti Hidup dibayar itu sama dia tuh, ya kan? Itu tadi Luga juga mau diajak berdebat sama si Luga, diturun di mute terus, gitu loh. Fair dong ya, Lani Ekowati, kau penipu tuh, kau NPD tau nggak, Lani? Ya, kalau kau nggak senang kau datang ke sini ke Indonesia, jangan keluar kau ngakunya, kau tanya kau beli rumah, sudah beli rumah, mana suamimu? Tunjukin, ya. Buktinya kau nggak pernah berani tunjukin kan? Kau bilang ke istrimu kau suamimu bule, mana? Harusnya kalau suamimu bule, ya, kau gampang, ya, nggak perlu kau mengajukan, nggak perlu minta asilum. Kau nipu, tau nggak? Yang di ruang Rota Hidup tuh blow on semua karena dibayar sama kau. Roomnya Ion juga dibayar. Jadi ada 2 room nih. Ya, yang dibayar Mas Sofiatul. Ion itu siapa ya, itu? Kalau di room yang Komal Bemo sih udah pasti karena dia yang bayar tuh. Ya, Sofiatul, ya, NPD, ya, tadi udah saya kasih tahu kriteria NPD apa. Bacot doang lo, Coki. Oh, itu si Coki. Ngomong aja gede. Itu tipe-tipe orang yang cuma modal mulut doang, banyak omong doang, tapi tidak berani apa-apa. Cuma kepingin supaya dilihat orang bahwa dia ini punya power. Dari cara dia bicara udah ketahuan. Nyalinya kecil itu. Kopernya si Ki Amat waktu itu kasusnya dengan Coki ya, Bang Yon ya? Iya. Sekarang kopernya masih ditahan, minta 15 juta. Alamak. Itu dia minta duit buat apaan sih, orang punya orang kok itu? Bukan. Jadi gini loh, ceritanya waktu itu mereka waktu mau nyelamatin Ki Amat tuh minta ke kita 35 juta. Lalu karena kita ini merasa kayaknya nggak sejahtera nih, kan gue nggak pernah ketemu kan sama mereka secara pribadi. Cuman gue tahu mereka orang alhayat aja. Kita nggak penuhin, kita bilang udah kita taking care sendiri Ki Amat gitu. Kita nggak akan serahin sama kalian. Mereka ngancem bunuh gue. Nah karena Ki Amat ninggalin kopernya sama si Coki untuk minta lagi kopernya, itu ada ijazahnya, ada kalau nggak salah laptopnya apa, dia kan nulis buku tuh Ki Amat. Itu ditinggal di situ. Gue tanya kenapa lu tinggalin, karena waktu itu bilangnya nggak usah bawa ke bagasi. Terus mintalah 15 juta gitu. Sama Adirion ngambil kopernya tuh Ki Amat sama Adirion sampai mau bunuh duluan tuh sama si Coki. Iya, itu katanya berantem kok, gulet-guletan. Tapi Bu, akhirnya kopernya udah sama si Ki Amat. Sampai sekarang masih ditahan. Waduh. Aku udah bilang sama Ki Amat waktu itu, kita transfer 15 juta kamu kasih ke dia, minta bantuan Adirion, ambil baik-baik. Ki Amat bilang katanya nggak usah Bu, kalau kita turutin terus minta duit dia lama-lama keenakan gitu loh. Aku bilang nggak apa-apa, kita kasih 15, kamu ambil kopermu, aku bilang kayak gitu. Ki Amatnya nggak mau. Itu udah dikonfirmasi kok di komalnya Kak Reda, betul nggak Bintang? Betul, Bu, betul. Ancam saya salah satunya namanya Black Prince itu yang minta maaf.
Jadi yang ngancam saya nyodongin pistol ke saya tuh si Ray. Si Ray ada blackprint di situ, gitu kan. Makanya Kiamat bilang, betul nggak bahwa si Ray pernah ngancam Bu Sofi dengan mengacungkan pistol? Blackprint bilang betul, gitu. Jadi yang minta maaf sama saya tuh hanya satu, yaitu Black Prince. Dari 3 orang itu, Ray, Coki, sama si Black Prince. Itu orang-orangnya Bu Yulia semua tuh yang pegang rekeningnya Al Hayat. Begitu. Coki tuh Henry Panggabean. Siapa bintang? Henry Panggabean ya? Siapa? Iya, Henry Panggabean, Bu. Henry Panggabean. Itu bisa dikatakan sindikat nggak tuh, Bu? Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ketemu mereka muka dengan muka. Saya hanya rekomendasi dari Bu Yulia aja waktu itu. Bu, ini orang-orang ini bagus, Bu. Mereka bisa bantu kita. Ini ring satu kita yang bisa kita percaya. Ya saya percaya aja, orang duitnya Al Hayat juga dibawa kabur sama Yulia. Gitu. 37 juta kan gitu. Oh, lumayan tuh, Bu. Lumayan banyak tuh, Bu. Motor tuh. Kali-kali. Gue bilang kok ada selisih 17 juta. Ini kemana? Antara yang dilaporin ke gue, saya bilang Bu Yulia jangan begitu. Ini uang bukan uang kita loh. Ini uang untuk pelayanan. Dan terakhir, oh iya Bu, pasti saya beresin tuh Bu uangnya. Gitu kan. Waktu itu kan rekening Al Hayat nggak pakai nama saya, Miss Esther. Kan Miss Esther tahu sendiri gitu. Gitu. Jadi 1 rupiah pun nggak pernah masuk ke saya. Saya percaya aja gitu. Namanya juga orang Kristen, betul nggak? Lalu ketika saya tutup Al Hayat, 17 jutanya dia tidak bertanggung jawab kemana, 20 jutanya pun raib. Jadi total 37 juta yang raib. Karena perputaran Al Hayat waktu itu 50 sampai 60 juta per bulan itu yang masuk ke rekening kita. Dan itu tidak satu pun rupiah pun pernah masuk ke saya secara pribadi. Ya, saya nggak pernah ambil dari situ. Gitu, teman-teman ya. Oke, ini sambil mau kerja dulu teman-teman ya. Jadi kalian Ya, Ibu. lanjut Ya, aja dulu. fokus. Makanya tadi di komalnya Bang Roti Hidup, orang Islam kan bilang katanya, oh kamu kan di Amerika babu katanya gitu. Ya nggak apa-apa, emang kalau saya babu kenapa? Yang penting saya nggak minta-minta donasi sama kalian. Saya makan nggak pernah minta donasi, saya beli rumah sendiri nggak pernah minta donasi sama kalian. Ya. Terus saya beli mobil juga saya nggak minta donasi kalian. Saya nolongin anak Batak nggak pernah minta donasi. Saya nolongin Pak Gracia Pelo tidak buka rekening donasi. Saya nolongin Ki Amat, pernah saya buka rekening. Kita mau nolong Ki Amat nih, kita mau nolong Elia Mer nih. WAFM pun sendiri minta duitnya ke saya. Kalau memang saya babu di sini, minta dong duit ke Lindsay yang orang Amerika, betul nggak teman-teman? Kenapa minta duitnya pada ke saya? Kalau kesulitan apa-apa, minta dong duit ke Lindsay. WAFM punya rumah singgah, minta duitnya ke saya. Untuk Hussein Al-Iraqi $600 per bulan, minta duitnya ke saya. Ya, kalian boleh tanya tuh, ada nggak 1 rupiah WAFM pernah kasih ke saya? Justru uang Al Hayat itu selalu saya bagi 2. Berapa yang masuk untuk Al Hayat? Waktu itu rekening kita jadikan 1 dengan WAFM. Terus saya bilang separuh pasti untuk WAFM. Pasti itu, mereka minta apa-apa saya kasih. Bu, rumah singgahnya WAFM butuh Bu. Yang saya ingat waktu itu kipas angin, antara tempat tidur, kipas angin nama apa gitu loh. Berapa? Saya bilang 5 juta sekian. Untuk Hussein Al-Iraqi, yang mereka tuduh sindikat, mintanya ke saya sama ke pastor. Kita yang kasih duit $600, kita transfer lewat Western Union. Bisa nggak pernah expose ini ya, Miss Esther ya? Nggak pernah, aku nggak pernah tahu itu. Saya nolong siapapun itu, sebenarnya saya nggak pernah expose teman-teman. Itu kan udah berapa tahun yang lalu ya Bu Sophia? Betul. 4 tahunan ya. Saya selama di WFM, saya menerjemahkan pun tidak ada satupun persembahan kasih nih, saya kasih tahu Anda. Saya tidak pernah minta, mereka nggak pernah ngasih 1 rupiah pun. Kalian ngajar di Al Hayat, Anda boleh tanya tuh sama penggugat tuh yang sering ngajar di Al Hayat. Kalian boleh tanya siapa tuh, dikasih nggak sama Bu Sofi ketika mereka ngajar? Romo Daniel saya transfer 3,5 juta. Saya tidak pernah tutup mata teman-teman ketika kalian ngajar di Al Hayat, ketika kalian memberikan waktu saya. Yang saya nggak sukanya sama teman-teman waktu itu, saya udah bilang sama Bu Yulia, kamu butuh berapa per bulan? Karena kamu kan pelayanan, mereka kan yang di lapangan, betul nggak? Saya bilang Bu Yulia butuh berapa per bulan? Oh enggak Bu, saya udah cukup begini-begini. Saya paling nggak suka gitu teman-teman. Jangan mencuri gitu loh. Kalau kalian minta saya kasih, orang minta aja saya kasih kok, ngapain nyolong gitu loh maksud saya? Paham nggak? Paham Bu. Ya,
Ion minta sama saya, pasti saya kasih, teman-teman, pasti saya bantu. Jangan nyolong gitu, jangan kerjain saya gitu, jangan mencuri, itu saya paling nggak suka. Gitu loh. Siapa sih yang minta sama saya nggak saya kasih? Cuman terakhir aja nih untuk hutang saya memang nggak kasih. Lalu yang utang kok jadi gue yang bayar gitu loh maksud gue. Ya. Tapi yang lain-lain saya kasih kok. Anda boleh tanya. Kok Anda boleh tanya, Bu, saya kesulitan kenapa HP saya rusak? Saya kasih nggak? Saya bilang butuh berapa kamu untuk beli HP? Sekian, Bu, yang nggak usah yang mahal-mahal. Saya kasih nggak teman-teman? Saya kasih. Batang hidungnya pernah ketemu nggak? Nggak pernah, gue nggak pernah ketemu batang hidungnya gitu loh. Maksudnya jangan mencuri, kalian minta aja saya kasih, ngapain nyolong gitu loh teman-teman. Jadi waktu Adirion mau datangin si Coki itu sama si Ki Ahmad, waktu itu juga minta tolong sama King David, Bapak King David, Untuk ngambil kopernya itu. untuk ngambil koper. Sekarang masih David ditahan ya sama Henry Panggabean itu. Ya, jadi teman-teman dari situ kita bisa berpikir dong, siapa sih Coki? Alasan apa buat nahan kopernya Ki Ahmad? Betul, aku sampai bilang sama dia, harus barter pakai uang. kenapa harus dibarter pakai uang? Saya bilang, kamu tau nggak, Ki Ahmad ini sedang kesulitan loh, dikejar-kejar sama Muslim. Kita ini mau bantuin dia, kok malah kamu menambahin. Betul nggak, Miss Esther? Harusnya kita tuh fokus nolongin dia. Apapun yang jadi, Ki Ahmad itu saudara kita. Kita ini lagi mau bantuin dia, kok malah kamu tahan kopernya, malah lu minta duit sama kita. Gimana aku nggak marah, Miss Esther? Kurang ajar banget. Naik ke komalnya bom pakai nama suami Sopiatul segala macam. Naik lagi ke komalnya si Rudy Iskariot, fitnah saya. Ya, heran sama kalian ini. Tapi aku udahlah, itu buat aku tuh sampah lah ya, aku nggak mau dengerin. Kita fokus aja ke depan. Buat aku mereka ini sampah semua teman-teman ya. Kalau memang si Lindsay itu kaya, ya, danain tuh Husain Ali Raki, danain tuh rumah singgahnya WFM. Ngapain minta duitnya ke saya? Ngapain tuh Husain Ali Raki minta duitnya ke kita $600 per bulan? Gitu loh teman-teman. Minta dong duit ke sana, ke Florida. Kan dia orang kaya tuh. Kalau gua kan cuman babu di sini. Bukannya saya dikasih WFM, malah gue yang ngasih WFM gitu loh. Ya, kalian tanya sama orang-orang apologet tuh, kalau butuh duit, mintanya ke siapa tuh? Ke Lindsay apa ke gue? Lu tanya tuh sama orang-orang mereka tuh. Gitu loh teman-teman, ya. Jadi fakta itu berbicara lebih keras daripada hanya sekedar omongan. Kan dia ngaku tuh katanya $300 per jam. Betul nggak? Dia ngaku kan, suaminya pensiunan militer. Minta dong duit ke dia, kalau butuh apa-apa jangan mintanya ke gue. Gitu loh. Ya. Kalian boleh tanya kok tuh orang-orang WFM, pernah nggak ada WFM kasih saya 1 sen rupiah pun? Atau justru saya yang nyumbang ke WFM? Tanya tuh sama orang-orangnya, Bu Maya, Pak YP, yang orang-orang ring-ring satunya WFM. Tanya bendaharanya WFM. Ya, gitu loh teman-teman ya. Mereka halus semua Bu di situ Bu. Ngomongnya tadi si Coki itu ini banget ya. Iya, kayak Lantang orang banget ya. berpendidikan, iya. Wah, kayak orang berpendidikan. Ya buat orang yang belum tahu dia sih ya mungkin widih betul nih kata-katanya. Itu gimana nggak percaya dulu, dia itu mentornya WFM tuh, 1 kali 24 jam tuh ngomongnya firman tuh. Mereka itu. Iya. Kamu Kak, Miss Desa kan tahu tuh gimana Lindsay. Kok bisa jadi kayak begitu ya Miss ya? Aku juga Kita aku juga gereng-gereng bingung. kepala. Aku juga bingung sekarang kenapa omongannya itu pun kasar, kotor gitu ya. Yang nggak ada diada-adain. Aku bingung loh, kok bisa begitu ya? Anehnya Miss Esther begitu dendamnya si Lindsay sama Edis. Edis tuh nggak kenal sama Lindsay.
Sampai dia tanya, Lindsay itu siapa sih? Dia bilang kayak gitu. Bukan Lindsay, dia bilang Dewi Bulan tuh siapa? Dia bilang gitu. Iya Dia kan nggak nggak. kenal kok sama dia kok. Waktu Edis kalau waktu di YT kan Edis nggak ada connect sama ini WAFM. Itu nggak pernah masuk ya FM. Makanya dia kan waktu itu kan Lindsay itu nyuruh si Saud Napitupulu itu yang ketua PBB California memvideokan gereja kita. Oh ini loh tempat persembunyiannya Edis. Itu ternyata suruhannya Lindsay. Video itu dikirim ke Rudy Iskariot. Paham nggak? Nah Saud Napitupulu itu datang waktu itu Edis diundang di gereja Advent kalau nggak salah. Ada Pak Abi Saipudin di situ, ada 20 orang juga di situ. Si Saud Napitupulu datang. Dia minta maaf. Saya minta maaf, saya ngaku, saya bikin yang video ini tuh, tapi saya disuruh sama si Lindsay. Oh my. Saya nggak tahu kalau video itu akan diberikan kepada Rudy Yohanes Iskariot. Itu saya yang videoin, dia bilang gitu. Terus si Edis bingung dong, emang Lindsay ini siapa gitu, dendam apa dia sama gue gitu kan? Wong gue kenal aja kagak kan gitu. Iya. Sampai gue bingung loh. Kamu Meser pernah denger nggak saya gosipin Lindsay, gosipin suaminya, anaknya? Enggak Pernah pernah, dengar nggak? mana pernah Bu Sophie ngosipin siapapun. Yang ada juga, juga udahlah urusan kita nggak usah dia ngomong punya begituan, suami kita siapa. fokus aja gitu. Iya. Bahkan gue kalau masuk Zoom AFM ya, kalau ada urusan gosip-gosip mulu, gue pasti keluar karena ngabisin waktu, betul nggak? Dari dulu gue begitu. Makanya gue heran loh, gue aja kagak pernah ngomongin suaminya, anaknya. Yang ngomongin itu kan malah orang lain, betul nggak? Mana gue urusan sama hal kayak gitu. Urusan gue cuma sama Apologet. Dan herannya begitu dendamnya dia sama kita. Itu yang sampai sekarang pastor sampai bingung tuh. Si Lindsay ini kenapa ya, dia bilangnya. Kita kagak pernah gosipin dia, kenal juga kagak, ketemu gak pernah. Aku juga gak tahu tuh pastor kelainan apa tuh dia. Iya, awal mulanya apa sih seleknya sama Bu Sophie yang dia nggak suka? Nah aku tidak ngerti. Aku tuh tidak pernah selek sama dia. Ternyata terakhir baru tahu ya. Terakhir waktu Bu Heni itu nggak sepakat sama gue. Terus terakhir tuh gara-gara gue bikin video mengenai Cina Koplak. Jadi si Deddy Corbuzier, gue tuh ngebahas Deddy Corbuzier di YouTube aku. Gue bilang Deddy Corbuzier ini orang Cina Koplak, kenapa dia mau mualaf gitu loh. Yang gue bahas Deddy Corbuzier, ternyata si yang kemarin pakai nama Lux itu marah-marah dari orang WFM. Dibilang gue rasis katanya. Terus gue bilang, lah emang gue ngebahas elu. Orang gue ngebahasnya Deddy Corbuzier kok. Ternyata si Lux itu terakhir ngaku minta maaf sama aku yang udah baikan di Komanya Kari itu kan ada bintang juga waktu di situ. Ternyata dia tuh disuruh Bu Lindsay. Jadi Lindsay tuh nggak berani langsung konfrontasi ke aku, nyuruh orang lain pakai tangannya orang lain. Sama seperti dia nggak berani konfrontasi ke kita, nyuruh si Saud Napitupulu ngambil gereja kita, lalu dibilang oh ini tempat persembunyian Edi sama Sopiatul gitu. Gitu dia sifatnya. Gue juga kaget kok bisa si Saud Napitupulu itu ketua PBB di sini di California tuh, ketua Persatuan Bangsa Batak di sini. Iya ya. Ngaku sendiri. Sampai bingung gue, apa hubungannya Lindsay sama kita ya gitu loh. Kita ketemu nggak pernah. Aku juga bingung Bu Sophie. Aku pikir kalian mungkin problemnya di WAFM ini. Aku pikir gitu, ini tebak-tebakan aja. Cuman setelah dari WAFM kan kalian masih sempat ketemu di Komal Tok Tok ini. Seingatku ya, kayaknya enggak. Aku juga nggak ada masalah sama dia. Nggak ada. Makanya heran nggak ada gue. selek Makanya gitu. gue tuh bingung. Gue ngosipin Lindsay sama suaminya nggak pernah. Betul nggak? Gue Iya, gosipin Sophie anak mana pernah karena gue gosip nggak sih. kenal dia siapa. Saya nggak kenal Lindsay itu selain dia di WAFM. Urusan saya hanya berapologetika. Saya baru tahu yang dia tuh namanya Suniti Durham itu dari teman, dari anda sendiri, dari si Lux itu yang temen Bu, saya minta maaf ya. Si Lux kan bilang saya minta maaf. Saya aja nggak kenal, saya tuh nggak pernah ngomong-ngomong sama si Lux itu. Apa, Itu yang gue bingungin, yang gue heranin, yang tanda tanya itu. apa Lalu dia mereka tuh gini, mereka bisa menggosipkan saya bersatu, katanya saya bersatu dengan si Ibu Lux itu. Sejak kapan gue komunikasi sama dia, gue nggak tahu dia siapa, kenal aja enggak. Jadi mereka nih agak gila-gila, saya bilang ini orang gila mereka ini. gini ya, merasa kalah pamor ya Bu Sophie ya.
Terus dibilang merasa keluar? gue pansos ke WAFM. Coba Miss Esther, WAFM itu kalau live followernya berapa sih? Yang live yang nonton berapa sih? Dibilang gue pansos, coba bayangin. Iya jauh Kalau gue lah. pansos mah gue pansos ke Mikana, betul nggak? Iya. Iyalah, pansos kok ke dia ya, pansos gue ke Mikana lah, penontonnya banyak. WAFM aja nggak bisa eksis kok di TokTok ini. Dulu kan dulu sempat aku sering ngikutin. Bukan ngikutin gabung ya. Pernah gabung tapi jarang lah. Saya heran kan ya teman-teman, saya tuh nggak ada masalah tuh sama Lindsay secara pribadi. Nggak ngerti saya, karena saya nggak pernah komunikasi dia, kecuali gini loh, kecuali gue tuh pernah komunikasi, misalnya kayak sama semester nih, pernah telepon-teleponan atau apa, kemudian kita slack gitu ya, kita berantem. Saya ngomong aja nggak pernah kok sama Lindsay. Ngomong nggak pernah, ketemu nggak pernah, kan bingung gitu kan jadinya. Apalagi Edis jangankan ngomong sama ketemu, kenal aja kagak dia. Edis nggak pernah kontak dengan WAFM. Nggak pernah waktu di ini ya, di YT ya. Pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba mereka seperti itu kan itu? Kalau pamor kali Pak. Saya nggak bilang, kalau saya nggak karena pamor, saya yakin ini pasti ada invisible hand di belakang mereka. Bilang saya bayar Pak Roti hidup, belum pernah saya transfer 1 rupiah pun sama si RH ya. Nah, Dia belum pernah minta invisible duit hand sama ini- saya. Invisible hand ini berusaha bagaimana meredupkan khususnya Edis dan Bu Sophie. Kalau bisa jangan sampai eksis lagi di dalam apologetika. Karena jujur Ibu Sophie dan khususnya juga Bang Edis adalah momok yang menakutkan bagi Konoha di dalam berapologetika. Yang saya khawatirkan itu. Konspirasi, aku kalau teori konspirasi aku nggak terlalu inilah Pak. Terlalu Enggak, kalau saya terlalu begini, jauh kurasa. karena begini, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok mereka seperti itu? Jadi gini loh Pak, mereka tuh kayak dendam sekali sama Edis. Edis nggak kenal sama Edis itu nggak kenal sama Coki Pak, sama Dewi Bulannya dia nggak tahu kok Iya. siapa itu. Iya, kenal juga enggak, tapi kok seperti dendam. Kalau orang kenal juga enggak kan berarti kan nggak mungkin ada problem, orang nggak pernah kenal gitu. Aneh, betul betul. Kalau Makanya saya berpikir kalau ke situ. Edis, kalau Rob Jono Edis kenal. Kalau Rob Jono Edis kenal. Tapi kalau itu enggak. Udahlah teman-teman, biarin aja lah, ya, biarin aja. Maka saya selalu punya teori seperti itu. Edis, Bu Sophie ini adalah momok yang menakutkan bagi Konoha. Ketika mereka mau serang Bu Sophie dan Edis dari pihak mereka nggak mampu. Tetapi mereka akan gunakan dari dalam. Gini loh, ketika Edis beli rumah pun, Lindsay tuh menjelek-jelekannya. Rumah kecil aja kok nggak bisa ditanemin, heran gak gue? Karena kan aneh, kenal juga enggak, pernah berkomunikasi juga enggak, kok tiba-tiba sejahat ini dengan Bu Sophie dan dengan Edis gitu. Kan begitu. Pasti ada motif di belakang ini gitu. Ketika mereka tiba-tiba kok sejahat ini, padahal kenal juga enggak gitu. Saya selalu punya teori itu. Justru Pak Bom yang bilang Bu Sophie itu Edis, Sophie Bro Metatron itu alat konspirasi. Aduh, Tuhanku. Nggak mungkin kan gue tiba-tiba jahat sama orang padahal gue kenal juga nggak pernah gitu loh. Terus upah untuk gue apa gitu loh, logikanya kan gitu. Gue nggak pernah kenal ini orang, terus gue mesti maki-maki ini orang tanpa alasan dan dasar yang pasti. Terus manfaat buat gue apa? Terus ya kan gitu loh. Terus apa yang gue dapat dari hal itu gitu loh?
Kan pertanyaannya seperti itu, Miss. Jor-joran lagi ya. Jor-joran. Iya. Ini kita belajar berpikir secara logis aja, simpel aja kalau kayak gini. Enggak mah, itu belum lebih parah gue mah. Belum parah itu. Justru yang parah Edis yang tenar, Bu Sophie yang tenar, kenapa gue yang dibenci? Karena lu kan dianggap antek-anteknya Coba. Bang gitu. Bahkan sampai pagi ini aja nama gue dibawa-bawa. Yang itu di sama Bu Linsi. Oh, Ma Bu Linsi. Oh my god. Yang tenar Bu Sophie, yang tenar terkenal Edis TV, bencinya sama gue. Bentar saya puterin. Ini tadi pagi. Nah, tadi teman-teman kenapa saya nggak relay? Kurang etis teman-teman ya, kurang etis. Bahkan chatan saya aja yang kemarin di komalnya Pak Tobias dipakai buat jadi bahan. Nyata. Kebohongan yang dilanjutkan dengan kebohongan menghasilkan pembenaran. Itulah dirimu Sofiato yang aku direktur. Bentar, saya pas dia spill chatan saya nih teman-teman ya, sebentar. Chatan saya sungguh nekat, saya dibilang ntar nih Sion WA-in yang lain nih supaya damai nih. Dia ilah, orang yang kagak ada WA-in orang yang punya, gimana sih coba? Dia kan bilang saya kagak ada, lalu katanya nanti nih Sion WA-in nih masing-masing nih supaya damai nih. Coba tuh. Saya masa WA-in yang mereka orang beradaan. Saya bukan kalau WA-in mereka yang punya berkat, bukan buat damai. Teman-teman tahu lah ya. Kagak, yang saya ini Miss ya. Kok bisa chatan saya jadi bahan mereka ya? Padahal saya ngechatnya begini ya. Kan di atas kan ada Bu Reda, ada Bu Hana, dan ada Pak Tobias sebagai host. Nah mereka lagi enak-enak nih ngobrol ya, udahlah kita saling inilah ya, kita fokus begitu. Nah lalu saya ketik nih, doakan mereka teman-teman gitu. Jadi ada dua room nih, ya, yang dibayar Mas Sofiatul. Ya kalau di roomnya Komal Bemo sih udah pasti karena dia yang bayar tuh. Ya Sofiatul, ya NPD, ya tadi udah saya kasih tahu kriteria NPD apa. Kebohongan yang dilanjutkan dengan kebohongan menghasilkan pembenaran. Iya lo Coki orangnya gimana sih? Gini ya, gue kenapa sama Coki begitu? Ya setiap narasi yang dari pertama sampai sekarang itu buktinya kagak ada. Ya, dibilangin kalau mau ngomong doang gue paling jago nih, gue paling jago teman-teman ya. Bahkan kalau nggak percaya muslim belajar framingnya sama siapa sih dulu? Sampai saya dulu dijulukin raja framing sama muslim, apalagi sama si Ripa Ipa tuh ya, sama si Kores, sama budak Angon. Yang begitu-gituan udah lewat lah buat kita nih ya. Sebentar, kita lihat dulu nih. Gue nggak mungkin pakai kostum yang seperti biasa gue live, kan gue akan datang apa adanya seperti gue. Mana ya, udah lewat apa belum ya? Jadi SSY itu penginjilan. Esensi apa Suwarni Sawah? Sebentar teman-teman, saya mau lihat ini ya. Sorry nih, yang Bu Linsi lagi nyepil itu saya apa? Deman, bukan Deman, TikTokan. Nah situ saya lagi ketik doakan mereka teman-teman, maksudnya doain mereka supaya kan lagi enak-enak di situ mereka. Bu Reda, saya aja nggak nyangka Bu Reda bisa ke situ. Mau dibohongin sama orang-orang yang di luar sana. Jangan mau terpancing dengan ajarannya seperti mereka itu.
mau memprovokasi kita, ikut juga. Berhikmat teman-teman. Ingat, kalian punya keluarga, kalian punya pasangan, kalian punya anak, kalian punya cucu di Indonesia. Ya. Mereka di luar sana itu, mau mereka caci maki saudara yang berseberangan dengan kita, mereka mah aman. Kita ini di sini. Ingat, kita di sini nih terancam gara-gara sikap perilaku mereka, terutama Sofiatul dan Edis, dan juga Ibu Reda itu. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa. Yang suruh lo caci maki umat Islam siapa? Ya Saya ampun. sudah yakin ini, yakin saya bahwa mereka ini ada beberapa orang mungkin sudah mungkin sudah dipanggil atau sudah ditemui oleh pihak yang lain. Nah, saya udah yakin ini pasti. Sehingga mereka mungkin punya kesepakatan, pokoknya cari cara bagaimana Edis dan Sofiatul ini runtuh begitu. Itu tadi Miss narasi Mungkin sudah Delia Kristen Miss. Iya, Kristian juga ya. Kristen itu DM saya di WA WhatsApp saya berusaha untuk menjelekkan si Yuli. Ya, Bu Sofi harus tahu nih, Yuli itu seperti ini padahal gue udah tahu. Nah, kalau saya mau memprovokasi udah pasti. Jadi dia pikir saya tuh orang tukang buka WA. Jadi Lia itu WhatsApp saya bilang, ini Bu Sofi kalau mau Bu Sofi maksudnya ditampilkan di TikTok. Saya bukan orang yang seperti itu, saya tidak serendah itu. Ya, dari dulu saya tidak pernah buka-buka WhatsApp lalu saya expose. Ya, kalau saya mau ngadu, udah saya adu itu Lia sama Yuli. Saya enggak. Ya, saya menghargai Bu Lia kok. Saya bilang jangan ikuti jejak saya Bu Lia, kamu nggak seberani saya gitu loh. Ya, saya tuh mengambil keputusan langkah yang sangat ekstrim. Saya dan Bang Edis itu meninggalkan Indonesia. Kamu nggak akan berani meninggalkan keluarga kamu, ya, nggak akan berani meninggalkan pekerjaan kamu yang udah enak itu, gitu loh. Saya meninggalkan segalanya untuk itu, gitu ya. Jadi jangan ikuti saya, betul. Kenapa kalian tidak seberani saya, tidak seberani Bang Edis gitu loh. Ya. Gitu teman-teman. Ya, jadi kalau saya sebenarnya nggak pernah ngomong ini loh Bu Lia, yang cuman Anda nyinggung-nyinggung saya. Ya, Anda ingin ngadu, Anda pikir saya serendah itu, tukang buka-buka WhatsApp, tukang ngadu domba. Saya bukan tukang ngadu domba Bu Lia. Anda perlu tahu itu sifat dan karakter saya dari dulu ya. Gitu teman-teman ya. Ya, salam pemikir. Salam. Silakan pemikir. Salam Pak Pemikir dulu. Salam. Iya, Mak. Agak membosankan juga ya. Artinya kita nggak maju kepada satu substansi yang intelek dan bermartabat gitu loh. Kalau cuman gibah-gibah, tadi juga saya bingung kok si Agatha juga ikut gibah-gibah gitu loh. Tapi ya jelas begini ya, ini mungkin satu proses yang diizinkan Tuhan untuk pemurnian. Jadi motivasinya apa, dan misalnya ditangkap ada ketidakjelasan, kemarahan yang tidak proporsional, itu menunjukkan bahwa memang ya sebenarnya kalau saya nilai ada aksi ada reaksi gitu. Ketika Edis dibela sama Ito Reda itu menimbulkan shock ya buat mereka ya, bom ya, pihak-pihak itulah yang akhirnya terbuka siapa mereka gitu. Nah disitulah mereka marah sebenarnya. Jadi ya dari peristiwa ini kita belajar bahwa memang kalau kita nggak kudus, nggak bersih, nggak ini, kebuka kok siapapun kita, termasuk saya. Tetapi ketika itu dibuka, kita nggak bisa nyalain orang lain. Kita nggak bisa lempar kesalahan seolah-olah itu karena Edis, karena Mbak Sofi, karena siapa gitu.
itu terbuka ya karena memang Tuhan izinkan itu terbuka. Dan kenapa juga itu bisa terbuka ya akhirnya membuktikan kalian nggak pantas jadi apologet, udah nggak punya karya intelektual, nggak punya apapun juga gitu. Jadi ya serba nanggung ya. Saya lihat ada 2 orang yang memang karakternya kebuka, yang kedua yang melihat secara doktrinal ya, doktrin yang sifatnya non dogma ya. Apa yang disampaikan Edis kemudian diartikulasikan sebagai sesuatu penyesatan, padahal Edis bicara dalam konteks dia bicara untuk RT6 yang kencing onta itu adalah obat. Terus diseriusin sama kita kan konyol. Saya sudah sampaikan beberapa bahwa itu segmennya Edis. Dan Edis itu juga kalau kita nilai secara produktif, dia jauh lebih produktif dibanding siapapun. Banyak jiwa-jiwa kadrun yang akhirnya sadar dan akhirnya convert ataupun ya meninggalkan kultus itu. Nah di titik ini pembenci itu nggak objektif. Bom siapapun, RK dan segala macam ya, termasuk Agatha. Kalau kita mau jujur, kayak saya nih, saya membandingkan diri dengan Edis. Ini memang bukan karunia saya untuk mengkonversi gitu. Tetapi saya juga nggak perlu iri, nggak perlu merasa kecil, nggak perlu merasa termarginalisasi oleh apa yang dilakukan Edis. Nah, kalau saya mengukur, saya aja mungkin di bawah 10 kali karena saya jadi convert. Tapi Edis mungkin di atas 100, ya sudah. Saya apresiasi itu, dan apapun yang mungkin menurut saya Edis keliru sampaikan, itu menjadi masalah minor. Nah, saya lihat banyak orang yang melihat masalah minor ini jadi masalah bukan major lagi ya, tapi masalah krusial. Nah, di titik ini pun juga ketika mereka mempermasalahkan secara krusial, pendekatannya nggak akademis, pendekatannya nggak intelek, pendekatannya nggak teologis. Cuma modal klaim sama KRT 6. Edis SSC, tapi nggak pernah dibuktikan. Edis sama Mbak Sophie begini dan begitu, tapi nggak pernah dibuktikan. Jadi berhentilah. Ya momen ini harus di ini itulah pemikir ulung. Coba dengerin narasinya ya. Coba itu bagus lah. Ini coba dengerin ya. Kiblatnya dari orang Yahudi yang udah komplot. Makanya orang Protestan kiblatnya dari orang yang udah komplot. Makanya orang Protestan kiblatnya dari orang Yahudi yang udah komplot. Makanya saya bilang orang Protestan ini kan udah kesel nih sama Roman Katolik, ya, para gerakan-gerakan reformasi ini kan, enek banget nih Luther sama orang Rom gitu kan. Makanya mereka nyarilah, mereka ini kan niatnya mau nyari ke sumber yang awal kan. Dikiranya orang Yahudi yang udah sengkleh ini, Parisi inilah Kristen yang paling purba. Ternyata mereka kecele. Orang Parisi ini juga ternyata nyonteknya dari kitab Vulgata. Makanya mereka itu nolak Deuterokanonika itu. Oke, jadi pantan. Nah, jadi niatnya Martin Luther ini kan mau kembali ke ajaran paling murni. Gak taunya sama si Farisi dia inilah yang dia ambil kitab dari Masoret. Kiblatnya dari atau orang Protestan, kiblatnya dari orang Yahudi yang udah komplot. Makanya saya bilang orang Protestan kiblatnya dari orang Yahudi yang udah komplot. Makanya saya bilang orang Protestan ini kan udah kesel nih sama Nah, gimana tuh ya? Lebih parahan narasinya siapa coba? Pemikir. Yang saya perhatikan gitu kan, ada ya NPD semua gitu loh. Merasa dirinya sangat hebat, merasa sekarang begini, kalau apa yang dibicarakan konteksnya Yahudi siapa? Sebut namanya. Ya kan selesai dia. Siapa namanya, di mana bukunya, apa literasinya, terus
studi mana yang menyatakan, jurnal mana yang menyatakan, selesai. Bukannya saya mengangkat diri saya lebih hebat dari siapapun, tetapi kalau secara akademis kosong semua. Yang kritik-kritik kayak di situ kritik kosong. Ya saya juga sebelumnya pernah kok kritik Edis, kenapa dia nggak pernah bawa. Tetapi ketika si Edis membawa nama Yesus, udah saya selesai. Gitu loh. Akhirnya saya sadar bahwa selalu saya sampaikan, bangsa ini pernah mengalami situasi seperti Ahok yang luar biasa, tapi gara-gara kadrun selesai. Jakarta lihat seperti apa sekarang, kembali ke default. Kembali ya. Nah, fenomena yang besar ini apa mungkin otak mereka terlalu kecil atau wawasan mereka terlalu kecil, itu yang nggak mereka tangkap gitu. Seharusnya dengan Edis kita bersyukur dong, mengurangi kadrun secara signifikan. Saya tanya siapa, misal Agatha, Lia, siapapun, bom siapapun termasuk saya, bisa nggak mengkonversi kadrun sebaik ataupun sebanyak Edis? Nggak bisa, itu faktanya. Ya, saya kasih tantangan terbuka lah, bom siapapun segala macam, siapapun kita apologet, siapa yang bisa mengkonvert kadrun sebanyak Edis? Nggak ada emang. Justru pengakuan itu buat teman-teman yang kontra sama Edis itu, mereka tetap nggak mau terima. Mereka tetap nggak mau terima ya. Visi besar kita sebagai apologet adalah Indonesia sebentar lagi udah di bonus demografi ya, Indonesia emas. Tapi kalau misalnya masih kebanyakan dari bangsa Indonesia ini berpola pikir kadrun, nggak akan sampai, malah kebalikannya gitu, Indonesia cemas gitu. Indonesia nggak akan mencapai potensinya di 2045 gitu. Nah ini secara politik, secara nasional, ini yang harus dijadikan beban doa. Kalau misalnya ternyata Edis ini adalah salah satu alat yang Tuhan pakai dan Tuhan izinkan terjadi untuk melakukan itu, ya kita harusnya bersyukur, kita masuk ke dalam kegerakan Tuhan itu. Oh, Edis bilang ini deh. Oke, siapa yang dari kita yang nggak pernah salah? Tetapi ya tadi kritik itu pun kritik yang disampaikan dengan kasih, dengan akademis, dengan intelektual di ruang yang bermartabat. Bukan isu receh, oh itu ada sendalnya Mbak Sofi di rumah Edis, yang tidak pernah terbuktikan dan itu selalu disampaikan gitu. Kalau memang ini perdebatan secara teologis, ya sudah mari. Ya bukan perdebatan teologis, itu bukan milik semata ahli teologis, tetapi kalau di ruang publik, di ruang diskusi ya, itu satu keniscayaan, tetapi keniscayaan itu harus bermartabat tanpa melabelkan sesat, SCC. Nah, orang yang melabelkan itu sendiri kan terbukti karakternya kebuka cacat. Sangat cacat. Banget. Kecuali orang-orang yang itu, sorry ya, saya lihat semuanya cacat karakter. Satupun dari mereka nggak ada yang benar. Siapa? Bukan saya berarti malaikat, enggak gitu, tapi saya selalu berusaha untuk mata pisau pak pemikir, orang berprestasi loh. Iya, saya kalau mau adu prestasi sama saya nggak bisa expose siapa saya gitu, karena saya juga harus menjaga gitu privasi saya gitu. Tapi yang dibilang prestasi dia tuh buat saya nggak ada lah, nol lah. Kalau dia sebagai apologet, prestasi yang terbaik itu Edis. Dia berhasil mengkonversi pikiran kadrun menjadi non kadrun. Itu harus kita akui. Aku setuju. Gitu. Jadi dengan segala kerendahan hati, ya oke, saya tuh saudara dekat sama Mr. Burhan ya. Dulu kita ada 3 Huta Barat termasuk si Aderion. So far dari 2 dari 3 ya tetap yang artinya memahami apa yang dilakukan di sini adalah dalam satu track di mana kepentingan bangsa ini lebih luas, bisa terwujudkan dengan fenomena Edis gitu. Nah sementara kalau saya heran gitu, justru mereka lebih bisa akur sama Riva yang mulutnya mengerikan ya, fitnahnya luar biasa terhadap Yesus Kristus gitu.
Mereka masih bisa, Bomo masih bisa di situ saya ngeliat, ya terus mana bisa orang benar tuh bersatu dengan serum terus harmonis sama orang kayak gitu. Masih mending Yuni. Bro mikir. Iya masih mending. Iya. Si RK curhat-curhatan sama si Kores. Bayangin. Loh. Saya sampai dengan saat ini saya cuma 3 yang saya apresiasi dari pihak mereka, yang namanya Yuni, yang namanya Kingpin, yang namanya Tristan. Dari 3 ini, di luar 3 ini saya anggap tuh ular beludak gitu, bener-bener jahat gitu loh. Apalagi Kores, waduh mulutnya, saya kenal Kores sudah pas dia main di WFM gitu. Iya. Jadi porno. Ketika mereka berafiliasi dengan orang itu, terus karakternya cacat, terus kecuali ada salah satu dari mereka yang menunjukkan karakternya baik, anak Tuhan yang luar biasa, punya kekudusan, gak punya handicap lah. Ini si mata pisau ketahuan begini, ketahuan begitu, si yang perempuan kemarin juga ketahuan begini, ketahuan begitu. Jadi ya sudah, kalau bukan berarti saya gini, jadi fenomena ini ya, fenomena Ettore dan Marbun ini merupakan suatu pukulan juga, koreksi terhadap apologet. Mereka bukan apologet, tapi mereka punya hak untuk menyuarakan juga. Loh siapa kita? Kita kan bukan pemegang kunci surga juga.